hajatnya Marhadi, yang tahun 2010 lalu juga sudah menunaikan ibadah haji bersama keluarganya. Marhadi meminta doa restu ke sanak keluarga dan tetangga agar diberi keselamatan selama di perjalanan. Pertama kali haji tahun 2010, tapi umroh 2008. Tak semua umat Islam wajib berangkat haji. Ibadah haji hanya bagi mereka yang mampu. Haji adalah ibadah paripurna, sekaligus merupakan ibadah kolbiyah, ibadah maliyah, dan ibadah badaniyah. Haji juga ibadah kolbu atau hati, ibadah harta, dan ibadah badan atau fisik. Kalau hatinya, niatnya karena Allah, maka itu haji yang sesungguhnya. Yang kedua adalah ibadah maliyah. Haji itu ibadah yang pasti butuh uang, ya. Walaupun diberangkatin atau dikatakan haji kosasi, haji ongkos boleh dikasih, haji abidin atas biasa dinas dan lain sebagainya, tapi butuh uang. Yang ketiga adalah haji badaniyah, dibutuhkan tenaga. Pulang dari Tanah Suci, Marhadi berhak menyandang gelar haji di depan namanya. Gelar yang kian menegaskan posisinya sebagai seorang ustadz. Yang tadinya sebelum berangkatnya dia rajin ibadahnya agak kurang, tapi usai dia balik ke tanah air, maka dia harus lebih baik sebelum keberangkatannya ibadah haji ke Mekah. Jadi itu dinamakan haji yang mabrur. Ada lagi haji yang mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, haji yang memang pakai uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sebelum dia haji, dia rajin ke masjid, ke musola, ke masjid taklim, tapi usai melaksanakan ibadah haji, kembalinya maka lebih jelek sebelum keberangkatannya. Ini yang dikatakan haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya keluarga besar dari almarhum Bapak Marosid mendoakan semoga Ustadz Marhadi menjadi haji yang mabrur dan diselamatkan dari berangkat hingga kembali lagi ke tanah air. Doain saya Ustadz, jangan lupa sebut-sebut nama saya di sono. Perjalanan haji yang dilakukan Marhadi dan ratusan ribu jemaah haji tiap tahunnya sudah modern, lebih cepat, lebih ringkas. Karena sekarang perjalanan haji sudah menggunakan pesawat terbang. Onrus, letaknya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Kini Pulau Onrus adalah salah satu tujuan wisata. Dulu, pulau ini punya posisi penting dalam ibadah haji di tanah air. Tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Pulau Onrus sebagai embarkasi atau tempat pemberangkatan jemaah haji. Belanda membangun 30 barak yang bisa menampung masing-masing 100 jemaah. Mereka ditampung di sini selama 5 hari sebelum diangkut ke Tanah Suci dengan kapal. Saat pulang, jemaah haji harus transit di Pulau Onrus. Mereka dikarantina sebelum diizinkan pulang ke asal mereka. Belanda juga membangun rumah sakit di sini. Barak itu kini sudah runtuh. Hanya beberapa bekas bangunan yang masih berdiri. Di sini juga ditemukan makam jemaah haji yang meninggal. Pulau Onrus menjadi saksi bisu betapa berat dan berbahayanya sebuah perjalanan haji. Saat itu, ibadah haji menggunakan kapal laut. Perjalanan haji dengan kapal masih diingat betul oleh Irfan Hamka.
Irfan pernah diajak menemani ayahnya, ulama besar Buya Hamka, berhaji dengan kapal laut. Haji sekarang dengan haji dulu, enak haji sekarang. Naik pesawat hanya berapa jam sampai. Kalau dulu bisa lebih banyak mati. Tiba di tanah suci, bahaya yang mengancam belum hilang, justru semakin besar. Dari cuaca panas hingga badai gurun pasir. Naik kapal haji Me'ai Beto namanya, Me'ai Beto. Jadi memang perjalanan dalam buku itu saya bilang perjalanan maut. Kita merasakan bagaimana dahsyatnya ancaman. Pertama dikejar angin topan pasir. Yang pertama pesawat dari Damaskus ke Irak tuh jatuh kehabisan udara itu bukan main tuh orang teriak-teriak di kapal, orang azan, ada yang takbir, tapi alhamdulillah aman. Hanya ketika itulah saya sedang panik itu, Buya megang tangan saya, Irfan, nyawa kita lebih dekat dari ulat nadi kita. Ingat Allah. Henry Chambers Loar, penyusun kisah-kisah orang Indonesia naik haji 1482 hingga 1964 menulis, perjalanan haji dengan kapal laut memakan waktu hingga 6 bulan lebih. Terakhir Indonesia mengirim haji dengan kapal laut adalah tahun 1979. Sejarah mencatat sejumlah tragedi dalam ibadah haji. Tahun 1865, wabah kolera menjangkit di Mekah, mengakibatkan 15.000 orang meninggal. Wabah itu pun menjalar ke seluruh Hijaz dan Eropa, sehingga angka korbannya mencapai 200.000 jiwa. Wabah lainnya terjadi pada 1872, menewaskan 4.000 orang. Dan tahun 1881, dengan jumlah korban meninggal dunia 2.000 orang. Di era penyelenggaraan haji modern, sejumlah tragedi juga terjadi. Tahun 1975, 200 jemaah tewas setelah pipa gas meledak dan membakar tenda jemaah haji di Mekah. Yang tak bakal dilupakan masyarakat Indonesia adalah tragedi Terowongan Mina tahun 1990. Hampir 1.500 jemaah haji tewas terperangkap di Terowongan Mina. 600 lebih korban adalah jemaah asal Indonesia. 4 Desember 1974, pesawat yang mengangkut jemaah haji asal Surabaya menabrak gunung di Kolombo, Sri Lanka, menewaskan 182 jemaah. 15 November 1978, pesawat yang mengangkut 249 jemaah haji kloter Kalimantan Selatan jatuh di Kolombo, Sri Lanka. 175 jemaah tewas dalam kecelakaan itu. Perjalanan haji masa lalu memang berat dan berbahaya, sehingga mereka yang akan berangkat haji dilepas dan didoakan seperti akan menjemput maut. Tradisi itu berkembang menjadi Walimatul Safar yang dilakukan oleh Marhadi saat akan berhaji. Mereka yang pulang dari Tanah Suci kemudian menyandang gelar haji. Sejak kapan sebenarnya gelar haji mulai digunakan? Gelar haji pernah digunakan oleh penjajah Belanda untuk memata-matai tokoh perjuangan Indonesia. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu.
Ini kalsel. Salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih segar kuah limaunya. Nyaman banget. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Seorang pencopet di jembatan halte bus Transjakarta Semanggi nekat mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana persiapan terkini gelaran Formula E di kawasan Ancol, Jakarta? Bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini? Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Pada tahun 1991, Soeharto yang kala itu masih menjabat presiden menunaikan rukun Islam kelima, haji. Soeharto didampingi istrinya, Tien Soeharto, dan anak-anaknya. Pulang dari Tanah Suci, namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Jutaan umat Islam Indonesia juga bangga menyematkan huruf H di depan namanya sepulang dari Tanah Suci, pertanda dia sudah bergelar haji. Penyandang gelar haji tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI. Didirikan tahun 1990, jumlah anggota IPHI sudah jutaan orang. Dengan dalil khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebagai manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, kita berharap bahwa para haji yang bergabung dalam IPHI ini lebih kontributif bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Sejatinya, haji bukan semata sebuah label atau gelar. Haji adalah penanda peningkatan kualitas keimanan. Ada ikon kita yang sudah kita bakukan, yaitu haji sepanjang hayat. Jadi, di samping dia soleh secara individu, iman takwanya, ihsannya, iman Islam ihsannya, tapi juga lebih kontributif kepada keumatan. Itulah yang disebut sebagai kesolehan sosial. Benarkah mereka yang menunaikan ibadah haji harus diberi gelar haji? Sebenarnya tidak ada dalil yang mengharuskan gelar haji. Bahkan Rasulullah pun tak pernah menggunakan gelar haji di depan namanya. Pun Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terdekat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tak satu pun menggunakan gelar haji. Sejarah pemberian gelar haji dimulai tahun 654 Hijriah. Saat itu kota Mekah dilanda pertikaian dan kekacauan. Ibadah haji sempat dihentikan. Meski situasi belum sepenuhnya aman, ibadah haji dibuka setahun kemudian. Tak hanya persiapan mental spiritual, jemaah yang berangkat juga membawa senjata lengkap untuk melindungi diri. Saat itu berangkat haji ibarat berangkat ke medan perang. Sekembali dari ibadah haji, mereka disambut meriah seperti seorang pahlawan. Mereka dieluk-elukan dengan sebutan
Ya Hajj, Ya Hajj. Berawal dari itu, orang yang pulang haji diberi gelar haji. Haji sempat menjadi masalah bagi pemerintah kolonial Belanda. Pecinta dan penggiat sejarah Asep Kambali mencatat, zaman kolonialisme Belanda bersamaan dengan gerakan pan-islamisme yang bermula dari tanah Arab. Gerakan untuk mencanangkan panji kebesaran Islam ke seluruh dunia. Politik pan-islamisme mewabah di seluruh dunia, di mana pan-islamisme mengajarkan anti penjajahan, anti kolonial, dan tentu di sini anti Belanda sebagai penjajah yang beragama bukan Islam. Nah, saat itu Belanda memberlakukan aturan yang sangat keras bagi para pemeluk Islam, dan salah satunya terutama dalam hal ibadah haji. Gerakan pan-islamisme itu seiring dengan gerakan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme untuk lepas dari penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda memandang gerakan pan-islamisme berbahaya bagi mereka. Sumbernya berasal dari mereka yang berangkat haji. Mereka yang bergelar haji, katakanlah misalnya Cut Nyadin, Cut Mutia, mereka yang sudah beragama Islam dan sudah naik haji, tentu mereka menjadi pemberontak di setiap daerah. Nah, untuk itulah Belanda sangat ketakutan, di mana mereka tidak menginginkan bahwa status quo atau pemerintahan Hindia Belanda dilawan oleh mereka-mereka yang menjadi pemberontak di negara atau di Hindia Belanda. Itu yang mereka takutkan. Makanya yang justru menarik adalah bahwa ternyata gelar haji itu sampai sekarang nempel di Indonesia. Nah, saya selalu bilang bahwa gelar haji adalah gelar negatif sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap para pemberontak pada masa itu. Untuk menangani Islam pribumi, pemerintah kolonial Belanda merekrut Snoek Hurgronje, orientalis yang menyusup ke dunia Islam dan sempat berganti nama Afan Ghaffar. Snoek Hurgronje adalah orang barat pertama yang mengambil gambar kota Mekah dan Ka'bah pada abad ke-19. Foto-fotonya kini disimpan di museum di Leiden, Belanda. Hurgronje memang tak menyarankan pelarangan berhaji, namun penyelenggaraan haji harus diawasi dengan ketat. Berbagai aturan dikeluarkan, diantaranya melarang kapal Inggris mengangkut jemaah haji dan mengkarantina jemaah haji di Pulau Onrus. Di Tanah Suci, jemaah haji diawasi gerak-geriknya oleh konsulat-konsulat mereka. Caranya dengan mewajibkan jemaah haji Indonesia lapor ke konsulat. Sesungguhnya mereka yang naik haji adalah mereka-mereka yang sudah terkontaminasi paham pan-islamisme, di mana di daerah tertentu mereka yang sudah naik haji tentu akan menjadi pemberontak, ya. Makanya Belanda membubuhkan gelar haji di depan namanya supaya gampang mengidentifikasi mereka-mereka yang sudah terkontaminasi paham pan-islamisme. Namun benih nasionalisme tak bisa dikekang. Tokoh-tokoh yang pulang dari tanah haji menjadi terdepan dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Muhammad Darwis mendirikan Muhammadiyah, kemudian Hasyim Asy'ari mendirikan NU, Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam, kemudian Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Jadi memang banyak tokoh-tokoh kita yang melakukan ibadah haji lantas pulang kemudian mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Nah, basisnya tentu basis massa, ya, di mana organisasi ini menjadi simbol-simbol perlawanan pada suatu saat nanti. Di Ponorogo, Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, Omar Said Cokro Aminoto, Samanhudi, Hamka, Hasyim Asy'ari adalah sedikit di antara banyak tokoh yang mengobarkan perlawanan kepada Belanda. Pemberontakan mereka kian masif usai berhaji. Untuk mengontrol tokoh-tokoh perlawanan sepulang mereka dari Tanah Suci, Belanda pun menyematkan sebutan haji di depan mereka. Gunanya agar mudah mengawasi gerak-gerik mereka. Haji zaman dulu memiliki banyak dimensi religius, spiritual, sosial, bahkan politik. Jika dulu haji bisa mengubah sikap perilaku tokoh-tokoh perjuangan nasional, bagaimana dengan kini? Masihkah haji bisa mengubah keimanan seseorang sekaligus berkontribusi bagi bangsa?
Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Aku mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu, Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series, seketika jadi amazing. Aku mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu, Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series, seketika jadi amazing. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Good night, invisible people. Gua kalau ngomong sama orang dewasa susah serius gua. Pacar abang berapa, Bang? 1, aduh, kaki 2, pacar 1 ya. Dan aku bang, kakiku 1 tapi pacarku 2. It's my dream. Pedih. Sampai kapan penderitaan ini berakhir, wahai stand up? Oke, 1 lulusan. Mas Ridwan minta extra time ya. Stand up comedy Indonesia, Liga Komunitas. Setiap Jumat, pukul 9:30 malam. Ini adalah manasik haji, latihan tata cara menjalankan haji bagi calon jemaah sebelum berangkat. Jemaah diajari tata cara dan urutan rukun haji, mulai dari sa'i, tawaf, wukuf, dan lempar jumrah. Jemaah juga diajari mengenakan pakaian ihram, pakaian yang terdiri dari 2 potong kain, bagian atas bernama rida dan bagian bawah bernama izar. Peserta manasik ini bukan calon haji biasa. Mereka adalah petugas pembimbing haji yang bertugas membantu jemaah haji selama di tanah suci. Tawaf dilaksanakan dengan 7 putaran. Awal dari Hajar Aswad, akhir pun dari Hajar Aswad. Setelah itu jamaah yaitu melaksanakan doa ba'da tawaf. Bimbingan manasik menjadi penting bagi calon jemaah haji supaya ibadah jemaah berlangsung lancar tanpa halangan. Dan dalam persiapan juga jamaah perlu mempersiapkan mental, perlu mempersiapkan kondisi fisik yang prima, karena pada saat pelaksanaan manasik haji banyak sekali ibadah-ibadah yang menuntut prima di dalam fisik seperti tawaf, berputar di Ka'bah 7 kali, kemudian juga seperti melontar jamarot yang jaraknya juga cukup jauh, sehingga itu semua perlu persiapan khusus. Manasik ini dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Asrama Haji Pondok Gede berdiri pada tahun 1978. Tempat ini berfungsi sebagai karantina jemaah haji menjelang embarkasi. Asrama dengan 10 gedung penginapan ini mampu menampung sebanyak 2.500 jemaah haji. Awalnya memang tidak diperuntukkan untuk orang lain, tetapi semakin lama untuk biaya pemeliharaan itu terasa berat gitu, karena kalau hanya dipakai musim haji aja itu kan dengan prepare waktu kurang lebih pemberangkatan 1 bulan, pemulangan 1 bulan. Setelah itu selesai, tidak dipakai lagi. Tapi sekarang dipakai oleh masyarakat yang mau memakai, silakan. Tapi di saat musim haji tidak diperkenankan dipakai oleh masyarakat. Departemen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah haji adalah Departemen Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh. Cita-citanya, pelaksanaan haji bisa semakin baik sehingga jemaah haji di Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan lancar. Pelayanan baik itu pemondokan, catering, transportasi, itu kita perbaiki. Tahun ini juga kita menyediakan pengangkutan kargo ke tanah air dengan kerjasama dengan PT, dengan perusahaan-perusahaan kargo. Dan keuangan kita juga lebih mantap sekarang karena kemampuan kita menghasilkan nilai manfaat lebih besar dan itu dikembalikan oleh jamaah. Jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Tahun 2013 jumlahnya 168.000 orang dengan rincian 155.200 reguler ditambah wajib khusus sebesar 13.600. Jika di zaman pra-kemerdekaan haji bisa menjadi energi dan inspirasi pergerakan nasional, kini haji diharapkan bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selama 22 hari di Mekah itu dan Arba'in di Madinah itu mereka memperoleh pelajaran maksimal lah gitu. Ya, tidak hanya mengetahui prosesi haji tapi juga hal-hal yang menyangkut masalah perilaku dunia, ya toh. Bagaimana dia menjadi agen perubahan di masyarakat nanti. Agen perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam sikap dan perilaku. Bukan hanya perubahan nama dengan gelar huruf H di depannya. Presiden Soekarno menunaikan ibadah haji tahun 1955. Usai menunaikan ibadah haji, Soekarno sebenarnya mendapat nama Ahmad di depan namanya. Tapi Soekarno tak pernah memakainya. Pun gelar haji di depan namanya. Soekarno pernah marah ketika ada wartawan barat yang menyapanya Ahmad Soekarno. Malah Soekarno mengingatkan dokter pribadinya, Dr. Soeharto, agar tak menggunakan gelar haji jika tak bisa mendirikan sholat dengan benar. Kualitas haji seseorang memang tak ditentukan oleh label atau gelar haji di depan namanya. Tapi bagaimana mereka bisa memberi manfaat kepada alam semesta. Itulah tujuan pokok ibadah haji, sebagaimana dalam wahyu Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27-28. Agar manusia menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka mengingat dan menyebut nama Allah. Kompas TV, independen, terpercaya.